Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3, jumpa lagi dengan Pak Hadi. Kali ini kita belajar tentang iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pelajaran dimulai, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang pertama kita sudah membahas tentang kalimat thayyibah. Pertemuan yang kedua tentang Asmaul Husna, dan pertemuan yang ketiga adalah tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Dan anak-anak siap-siap ya untuk selanjutnya nanti kita akan banyak latihan soal-soal, baik latihan ataupun soal ulangan. Ada beberapa hal yang harus anak-anak simak dulu. Yang pertama, dari apa malaikat itu diciptakan. Yang kedua, ada berapa jumlah malaikat yang wajib diketahui dan apa tugas-tugasnya. Yang ketiga, tahukah kamu sifat-sifat para malaikat? Yang keempat, apakah hikmah beriman kepada malaikat? Nah, 4 hal itu akan kita tuntaskan pada pembelajaran kali ini. Kita mengenal rukun iman. Dalam ajaran Islam, rukun iman yang kedua adalah iman atau percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Iman berarti meyakini sesuatu. Apabila mengatakan beriman kepada malaikat, berarti kita percaya adanya malaikat tersebut. Malaikat bukan Tuhan, mereka adalah salah satu makhluk Allah yang tidak pernah membangkang akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat selalu patuh dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat adalah makhluk gaib, artinya malaikat adalah makhluk yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh mata kita, kecuali dengan izin Allah ya. Walaupun kita tidak dapat melihat malaikat-malaikat, tetapi kita harus yakin, percaya, beriman bahwa malaikat-malaikat itu ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 285 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Yang artinya, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepada Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Quran surah Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 285. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menciptakan manusia saja, tetapi juga malaikat-malaikat Allah. Kita percaya bahwa malaikat ada di sekitar kita. Kita percaya bahwa Allah menciptakan malaikat-malaikatnya dengan tugas khusus. Anak-anak yang dirahmati Allah, malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Mereka tidak dapat dilihat oleh manusia. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala patuh kepada Allah. Mereka juga selalu bertasbih menyebut asma Allah. Malaikat itu bukan laki-laki dan bukan perempuan. Malaikat mempunyai akal, tetapi tidak mempunyai nafsu. Malaikat tidak makan dan tidak minum, sehingga malaikat senantiasa selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat hanya satu-satunya makhluk yang diciptakan dari cahaya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Fatir ayat 1 sebagai berikut.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatim mathna wa thulatha baruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Fatir, surat yang ke-35, ayat 1. Perbedaan malaikat jin dan manusia adalah malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, sementara manusia diciptakan dari tanah. Jumlah malaikat sesungguhnya ada banyak, tetapi yang wajib kita ketahui ada 10. Berikut ini akan Pak Hadi bacakan 10 nama malaikat beserta tugas-tugasnya. 1. Malaikat Jibril, menyampaikan wahyu. 2. Malaikat Mikail, memberikan rezeki. 3. Malaikat Israfil, meniup sangkakala. 4. Malaikat Israel, mencabut nyawa. 5. Malaikat Raqib, mencatat semua amal baik. 6. Malaikat Atid, mencatat semua amal buruk. 7. Malaikat Mungkar. 8. Malaikat Nakir. Kedua malaikat ini tugasnya sama-sama menanyai manusia yang telah meninggal dunia di alam kubur. 9. Malaikat Ridwan, menjaga pintu masuk surga. Dan 10. Malaikat Malik, menjaga pintu masuk neraka. Anak-anak, supaya lebih mudah, Pak Adi akan menyanyikan 10 nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Perhatikan, simak baik-baik dan hafalkan. Jibril wahyu, Mikail rezeki, Israfil trompet, Israel nyabut nyawa, Raqib amal baik, Atid amal buruk, Mungkar dan Nakir menanyai di alam kubur, Ridwan jaga surga, Malik jaga neraka. Itulah nama dan tugas malaikat. Bagaimanakah sifat-sifat malaikat? Tadi sudah Pak Adi singgung ya di materi sebelumnya tadi di awal-awal. Tetapi berikut ini kita akan sampaikan sifat-sifat malaikat. 1. Diciptakan dari nur. 2. Semuanya taat dan mengabdi pada Allah. 3. Tidak pernah mengingkari Allah. 4. Hanya mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. 5. Utusan yang terpercaya. 6. Diciptakan Allah dengan tugas-tugas tertentu. 7. Tidak berjenis kelamin, laki-laki ataupun perempuan. 8. Tidak makan dan minum. 9. Tidak akan mati sebelum datangnya hari kiamat. Dan 10. Gaib, yaitu tidak bisa dilihat oleh mata biasa atau manusia biasa. Sedangkan hikmah beriman kepada malaikat-malaikat Allah sebagai berikut. 1. Mengetahui keagungan, kebesaran, dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. 2. Mengenal kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan penjagaan Allah terhadap hamba-hambanya. Yang ketiga, merasakan ketenangan dan tidak merasa terasing di bumi sebab malaikat selalu bersama dan menjaga kita. 4. Menjadi sabar, tegar, dan berani dalam memperjuangkan agama Allah sebab malaikat selalu membantu, membela, dan menolong orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Dan yang kelima, selalu berusaha menghindari kepercayaan dan keyakinan yang menyesatkan.